Yes. Tak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Kriswanto selaku dosen dan Bu Sarwi selaku dosen, dan terima kasih yang udah nonton video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, saya perkenalkan, nama saya Agika Nandari Andi dan teman saya Surya Aditya Caksono. Kami berdua akan mempresentasikan terkait pembuatan blok V ya, pada praktik pemesinan Fresh 2. Nah, ini langsung ke latar belakang ya. Nah, latar belakang sendiri di sini itu penguasaan skill dan terampil dalam praktik menjadi bagian yang harus dikuasai ya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus dapat menguasai bidang yang kita tekuni kayak gitu. Nah, maka dari itulah kami berdua melakukan pembuatan atau menguji lah seberapa besar ilmu kita dengan pembuatan blok V kayak gitu. Lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah parameter perhitungan dalam pembuatan blok V. Kemudian ada alat dan bahan apa saja yang digunakan, dan tentunya APD yang digunakan, kemudian teknik pengoperasian yang digunakan, dan kelima bagaimanakah langkah-langkahnya. Nah, untuk tujuan penulisannya pada pertemuan kali ini, yang pertama mampu menghitung perhitungan, yang kedua mampu menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada praktik pengefreshan blok V, kemudian mampu menjelaskan kegunaan APD, kemudian mampu menjelaskan teknik-teknik dalam yang digunakan dalam pengefreshan blok V, kemudian mampu menjelaskan langkah-langkah secara rinci dan secara benar. Nah, bab 2 alat dan bahan, silakan Mas Surya yang menjelaskan. Ya, untuk kemudian selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk membuat benda kerja blok V gambarannya adalah alatnya: 1 mesin price, 2 end mill cutter diameter 8 mili, 3 end mill cut diameter 16 mili, 4 kunci arbor, 5 kunci ragu, 6 ragum universal, 7 kunci kepala fresh, 8 jangka sorong, 9 high down, 10 penyiku, 11 palu karet, 12 pengganjal pahat, dan 15 bulan. Untuk bahannya sendiri, bahan yang digunakan adalah baja ST37 dengan ukuran panjang kali lebar 37 sebentar 37 kali 52 itu bahan mentahnya. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Sebaiknya dalam pelaksanaan praktik pembuatan blok V disarankan untuk menggunakan APD seperti wear pack, kacamata, sepatu safety, dan sarung tangan. Keselamatan kerja yang harus dipakai benar-benar harus mampu melindungi dari bahaya yang akan terjadi pada proses praktik pembuatan blok V. Untuk selanjutnya adalah job sheet. Job sheet-nya bisa dilihat, yaitu blok V. Bisa dilihat gambar blok V dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya kerja dan parameter perhitungan. Kerja dan parameter perhitungan yang pertama adalah 1. Memotong benda kerja. Memotong benda kerja ini memotong benda kerja mentahan sebelum di fresh. Dalam hal ini kelompok kami mengambil ukuran ditambah 2 mili 2 mili, yaitu 37 kali 37 kali 52 mili. Pemotongan ini menggunakan suaranya
suaranya rada kurang jelas. Oh, oke. Jelas enggak? Rada kayak robot. Mungkin off cam nggak apa-apa sih, soalnya udah on cam kayak itu biar suaranya terdengar jelas. Yo. Jelas, Ra? Nah, udah jelas. Lanjut. Kalau ini jelas? Jelas. Udah jelas. Mungkin sinyalnya tadi. Bentar. Jelas enggak? Nah, kalau on cam rada kayak robot, Oke. tapi Untuk langkah kerja dan parameter perhitungan. Pertama adalah memotong benda kerja. Kelompok kami mengambil pemotongan benda kerja mentahan dengan menambah ukuran masing-masing 2 mili, yaitu 37 kali 37 kali 52 mili. maaf Milimeter. masih itu. Masih coba mic-nya dideketin atau gimana? Soalnya rada patah-patah. Gimana sekarang? Masih, Mas. Masih ke depan. Masih. Gimana? Coba tes suara lagi. Cek. Nah, udah. Coba. Ya, Dilanjut. untuk selanjutnya adalah langkah kerja dan parameter perhitungan. Yang pertama adalah memotong benda kerja. Memotong benda kerja ini kami memotong dengan menambahkan 2 mili, masing-masing 2 mili, yaitu 37 kali 37 kali 52 mili. Pemotongan ini menggunakan gergaji. Kemudian langkah yang kedua adalah setting end mill dan pemasangan benda kerja. Langkah-langkahnya seperti memajukan lengan dan melepaskan pendukung arbor, bersihkan lubang dan arbor bagian tirusnya, pasang arbor pada spindle mesin, kemudian ikatlah arbor dengan pemutar pengikat yang ada di belakang bodi mesin, kemudian pasanglah pisau end mill, cutter, dan ring arbor atau kolar pada arbor. Lakukan pengecekan pada kesejajaran ragum. Jika sudah dicek, pasang benda kerja pada ragum. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengefresh rata permukaan 1. Bisa dilihat pada gambar share screen. Pengefreshan ini dilakukan pada bidang 1. Arah pemakanannya biasanya ke depan atau ke samping. Pemakanan pada bidang 1 dengan memutar handle vertikal yang digunakan untuk menggerakkan meja. Pemakanan sebesar 0,25 mm per putaran sebesar 1 mili sehingga tebal menjadi 36 mili. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengefresh rata permukaan bidang 3 atau yang siku dengan bidang 1. Diusahakan mengefresh selanjutnya adalah yang siku. Langkahnya adalah pasang kembali. Pertama adalah lepas benda pada ragum, kemudian pasang kembali pada ragum, cari titik 0, lakukan penyayatan minimal 4 kali menggunakan end mill cutter yang telah disediakan yaitu 16 mili. Langkah selanjutnya, memutar handle vertikal untuk memakan bidang 3 dengan pemakanan sebesar 0,25 mm per putaran sebesar 1 mili sehingga tebal menjadi 51 mili. Gambar seperti share screen ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengefresh rata permukaan bidang 2 atau yang sejajar dengan bidang 1. Sebaliknya bidang 1. Langkah-langkahnya adalah pasang kembali pada ragum mesin. Cari titik 0. Lakukan penyayatan minimal sebanyak 3 kali menggunakan end mill cutter 16 mili. Langkah selanjutnya memutar handle vertikal untuk memakan bidang 2 dengan pemakanan sebesar 0,25 mm per putaran sebesar 1 mili sehingga tebal menjadi 35.
sesuai gambar ya, tebal 35. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengefresh rata permukaan bidang 4 atau permukaan yang siku dengan bidang 2 atau sejajar dengan bidang 3. Langkahnya adalah lakukan pengefreshan rata bidang 4, arah pemakannya ke depan, memutar handle vertikal, lakukan penyayatan minimal 4 kali dengan penyayatan menggunakan end mill cutter diameter 16 mili. Pemakanan sebesar 0,25 mm per putaran sebesar 1 mm sehingga tebal menjadi 50 mili. Sudah sesuai job sheet yang dibuat 50 mili. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengefresh rata permukaan bidang 5. Gambar seperti share screen, bidang 5 atau siku dengan bidang 3. Langkah-langkahnya adalah balik benda kerja dan pasang kembali pada ragum mesin fresh. Nolkan skala nonius pada mesin, lakukan pemakanan pada bidang 5 dengan memutar handle vertikal. Lakukan minimal 3 kali penyayatan menggunakan end mill cutter diameter 16 mili. Lakukan pemakanan dengan besar pemakanan 0,25 mm per putaran sehingga menjadi 36 mili. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengefresh rata permukaan bidang 6 atau yang sejajar dengan bidang 5 atau siku dengan bidang 4. Gambar sesuai share screen bisa dilihat. Langkahnya adalah balik benda kerja dan pasang kembali pada ragum mesin. Pukul dengan palu karet sembari dikencangkan. Jika sudah, hidupkan mesin, cari titik 0. Pemakanan pada bidang 6 dengan memutar handle vertikal dengan pemakanan sebesar 1 mili dan besar pemakanan 0,25 mm per putaran sehingga tebal menjadi 35 mili. Sudah sesuai dengan job sheet yang dibuat yaitu 35 mili. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan Mas Agika untuk pengefreshan alur 28 mili bidang 6 dan seterusnya. Baik, terima kasih ya Mas Surya atas penjelasannya ya. Nah, selanjutnya itu mengefresh alur 8 mm bidang 6. Nah, yang pertama balik benda kerja ke permukaan benda sejajar bidang 5. Nah, 2 pasang benda kerja pada ragum. Ketiga, pukul dengan palu karet sembari dikencangkan ragumnya. Keempat, jika sudah, hidupkan mesin dan kemudian cari titik 0 dari benda kerja. Nah, jika sudah 0, nolkan skala nonius yang ada pada mesin. Kemudian lakukan pengefreshan alur sepanjang diameter 28 mm dengan kedalaman 3,5 mm. Lakukan pengefreshan sebanyak minimal 2 kali dengan diameter end mill-nya 16 mm. Kemudian, nah ini masuk ke mengefresh V bidang 5 sejajar dengan bidang 6. Yang pertama, balik benda kerja ke permukaan benda sejajar bidang 5. Nah, lepas benda kerja dari ragum dan gambar sketsa pada bidang 5 dengan ukuran kanan 3,5 dan kiri 3,5 dengan menggunakan alat ukur high gauge dengan cara digoreskan. Kemudian yang pasang benda kerja pada ragum mesin fresh. Lakukan pemakanan 0,25 mm per putaran. Kemudian pukul dengan palu karet sembari dikencangkan ragumnya. Jika sudah, hidupkan mesin dan kemudian cari titik 0. Nah, ini sebenarnya diulang-ulang ya. Kemudian lakukan pengefreshan V dengan memiringkan kepala mesin 45 derajat. Lakukan pemakanan dengan besar pemakanan 0,25 mm per putaran. Nah, kemudian mengefresh alur diameter 10 mm di bagian V-nya ya. Posisi tetap tanpa diubah, kemudian lalu gunakan pisau end mill maksimal diameter 10 mm untuk menyayat bagian yang sudah di fresh V tadi. Kemudian namun end mill-nya gunakan 8 mm untuk mengurangi gesekan yang membahayakan. Kemudian lakukan pemakanan 0,25 mm sampai sedalam 3,5 mm. Kemudian mengefresh alur 10 mm di bidang 1 sejajar bidang 2. Balik benda kerja
ke permukaan bidang 1 untuk selanjutnya dikerjakan. Kemudian pasang benda kerja pada ragum mesin fresh, pukul paru dengan palu karet. Kemudian jika sudah hidupkan mesin, kemudian cari titik 0. Jika sudah 0, kan skala nonius yang ada pada mesin. Lakukan pengfreshan alur 10 pada bidang 1 dengan posisi N-mil di tengah bidang 1. Gunakan N-mil maksimal dengan diameter 8 mm dan dapat digunakan dengan N-mil maksimal 10 mm. Usahakan menggunakan diameter yang kurang dari 10 mm agar tidak jadi bahaya. Jika menggunakan N-mil kurang dari 10 meter, maka minimal 2 kali penyayatan ya. Itu. Lakukan pemakanan seperti tadi 3,5 mm dengan besar pemakanan 0,25 mm per putaran. Nah, selanjutnya mengfresh alur 10 mm yang bidang 2, sejar bidang 1 ya. Balik benda kerja, kemudian kayak tadi ya, sampai cari titik 0 kayak gitu. Nah, lebih singkatnya langsung ke lakukan pengfreshan alur 10 pada bidang 2 dengan posisi N-mil di tengah bidang 2. Gunakan N-mil maksimal 8 mm. Nah, usahakan menggunakan diameter yang kurang dari 10 mm ya. Mungkin usahakan jika menggunakan N-mil kurang dari 10 meter kan minimal penyayatan 2 kali penyayatan, dan juga sama kayak tadi dengan pemakanan 3,5 mm dengan besar pemakanan 0,25 mm per putaran. Nah, ini benda hasil pengerjaan tadi sesuai dengan langkah-langkah. Lakukan pemeriksaan ketika benda sudah jadi ya. Nah, lanjut ke kecepatan cutting speed. Ini parameter ya, parameter dalam perhitungan. Bisa dijelaskan Mas Surya ya? Ya, untuk selanjutnya jelas apa enggak Mas Gika? Rada patah-patah Mas. Oke, aja Mana? nggak apa-apa. Rada patah-patah suaranya. Kalau matiin jelas. Iya, nggak apa-apa. Jelas. Untuk selanjutnya adalah parameter perhitungan pada pengerjaan block V di mesin fresh. Satu, kecepatan cutting speed. Dilihat ada tabel itu CS. Sedang material yang kita gunakan adalah baja ST37 dan berdasarkan tabel kita harus menggunakan cutting speed 30 mm per menit. Kemudian yang selanjutnya adalah kedua adalah kecepatan putaran mesin atau spindle untuk membubut rata, membubut V, dan lain-lain. Pada benda kerja yang digunakan adalah baja ST37. CS sudah ditentukan berdasarkan tabel sebelumnya dan menggunakan pisau N-mil diameter 16 mm. Kecepatan putaran spindle bisa dihitung dengan rumus N sama dengan 1000 kali cutting speed per Pi kali diameter pisau. Jadi bisa dihitung 1000 kali 32 dibagi 3,14 kali 16 ditemukan hasil 636,9 rpm. Hasil perhitungan di atas pada dasarnya sebagai acuan untuk menyetel putaran mesin agar sesuai dengan putaran mesin yang tertulis pada tabel. Artinya, putaran mesin aslinya dipilih dalam tabel pada mesin yang nilainya paling mendekati. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan putaran mesin atau spindle membubut dalam hal membuat alur 10 mm. Seperti sebelumnya, bahan yang kita gunakan adalah baja ST37 menggunakan cutting speed sesuai tabel sebelumnya 32 mm per menit dan menggunakan pisau N-mil diameter 8. Kenapa pakai diameter 8? Karena yang nggak mungkin pakai diameter 16 karena alurnya aja 10 mm. Dapat dihitung dengan N sama dengan 1000 kali CS per Pi kali diameter pisau N-mil. Diameter pisau N-milnya 8 dan ketemu hasil kecepatan spindle 1273,8 rpm. Kemudian yang keempat adalah kecepatan putaran mesin atau spindle dalam hal membuat alur diameter membuat alur 28 mili.
benda kerja yang digunakan ST37, kecepatan potong atau cutting speed 32 meter per menit, menggunakan pisau end mill 16 diameter 16 agar lebih cepat. Dan perhitungannya sesuai seperti tadi, N sama dengan 1000 kali CS per Pi kali diameter pisau end mill. Ditemukan hasil 636,9 rpm, sama seperti pada putaran mesin atau spindle, membut rata, membut V, dan lain. Terus selanjutnya adalah kecepatan pemakanan atau feeding dalam membuat alur 10 mm. Pada benda kerja yang akan diferensi dengan putaran mesin 1237 rpm. Kenapa menggunakan itu? Karena dalam membuat alur 10 mm menggunakan pisau end mill diameter 8. Jadi menggunakan kecepatan spindle 1273,8 rpm. Dan besar pemakanan sesuai tabel dapat dilihat 0,4 mm per menit. Kita ambil 0,4 mm per menit. Dan besar kecepatan pemakanan adalah F sama dengan F kali N. Yaitu dapat dihitung F besar pemakanan dikalikan N besar putaran spindle. Dan ditemukan hasil besar kecepatan pemakanan adalah 509,5 mm. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan pemakanan atau feeding dalam hal membuat alur 28 mili. Pada benda kerja yang akan di-flash menggunakan putaran 636,9 karena menggunakan pisau end mill diameter 16 mili. Dan besar pemakanan sesuai tabel kita ambil 0,4 mm per menit. Jadi besar pemakanannya adalah F kali N. F besar pemakanan 0,4 dikalikan N putaran spindle 636. Hasilnya 254,76 mm per menit. Jadi pisau akan bergeser 254,76 mm selama 1 menit. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu pembubutan rata. L diameter awal 52 bahan mentahnya. Kemudian LU 5 mm dan LA 5 mm itu gerakan bebas setelah dan sudah pemakanan atau gerakan yang tidak menyentuh benda kerja kembali ke tempat awal. Dapat dihitung L itu L ditambah LU ditambah LA 52 ditambah 10 maaf itu LU-nya 10. Jadi ini 10 ya. 52 ditambah 10 tambah 10 sama dengan 72 mm. Untuk waktu pembubutan rata adalah F bagi L. Kita ambil F 254,76 mm per menit dibagi 72 mm. Hasilnya 3,5 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengefesan rata tiap satu bidang adalah 3,5 menit atau sekitar 210 second. Selanjutnya adalah penutup, kesimpulan, dan saran. Bisa Mas Adika jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Surya. Sekarang gantian saya terkait penutup ya. Penutupnya, mesin press adalah suatu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk pemakanan benda kerja kayak gitu. Nah, pada mesin press itu ada alat potongnya ya untuk memotong atau melakukan pemakanan. Dilihat dari cara kerjanya, mesin press termasuk mesin perkakas yang mempunyai gerak utama berputar. Pisau dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Jika arbor mesin diputar oleh motor, maka pisau press akan ikut berputar. Arbor mesin dapat berputar ke kanan atau ke kiri, sedangkan banyaknya putaran diatur sesuai kebutuhan.
Nah, maka dari itu dengan berbagai kemudahan gerakan meja fresh, mesin ini dapat digunakan untuk membentuk bidang diantaranya bidang rata datar, bidang rata miring menyudut, bidang siku, bidang sejajar, alur lurus atau melingkar, dan lain-lain. Parameternya seperti tadi yang dijelaskan Mas Surya, ada kecepatan potong atau CS, ada putaran mesin atau RPM, kemudian kecepatan pemakanan atau feed. Nah, ini ada saran ya. Sebelum melakukan proses pengefreshan benda kerja yang hendaknya menggunakan APD ya sesuai standar agar masih terjaga keselamatan kita. Nah, itu. Nah, ini ada daftar pustaka Wirana dari Pak Wirawan ya selaku salah satu dosen di teknik mesin. Iya, iya nggak sih Wirawan seperti iya. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kita adalah pembelajar yang masih banyak melakukan kesalahan. Maka dari kesalahan itu kami belajar untuk menjadi lebih baik. Nah gitu sih. Saya ada pantun. Makan bakwan ditemani aura kasih. Sekian terima kasih. Dari saya cukupkan. Mungkin dari Mas Surya ada tambahan. Oh, baik, dari Mas Surya juga cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya cukup. Selamat. Terima kasih.